Oke, tape adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah masuk di bab yang kelima ya, ini adalah materi semester yang kedua sesuai dengan perencanaan yang sudah saya sampaikan pada antum di awal waktu. Materi kita akan percepat dan sisa dari waktu yang ada kita akan pakai untuk menguatkan SBMPTN gitu ya. Karena banyak sekali yang harus kita genjot gitu ya. Nah, lalu untuk PTS nanti antum hanya mendapati 3 bab saja, bab 1, bab 2 dan bab 3. 4 dan 5-nya tidak masuk ke PTS, tapi masuk nanti ke PAS ya, penilaian akhir semester ya. Semester 1. Nah, kalau bab 5 ini ini untuk semester 2 ya, US bisa jadi nanti ya, untuk US-nya gitu ya. Atau mungkin sebelum US gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya Mas ya. Tergantung nanti kalau ada penyesuaian saya akan beritahukan juga kepada antum. Nah, insya Allah ini direkam, ya, ini direkam dan bisa diputar kembali, memudahkan saya juga agar antum juga bisa maksimal dan antum bisa merujaah gitu ya, mengulang kapanpun dimanapun selama antum punya kuota dan waktu luang. Oke, masuk ke bab yang kelima, teks artikel. Nah, kalau saya katakan teks artikel, nah ini sebenarnya mirip gitu Mas. Mirip dengan apa kira-kira? Ada yang tahu di sini? Mirip dengan teks apa? Oke ya, mirip dengan teks editorial gitu ya Mas ya. Teks editorial. Nah, teks editorial apa? Kalau ada yang masih ingat, monggo silakan. Ada yang masih ingat? Udah lupa ya. Bahkan tadi ada yang nanya Ihsan, editorial kayak apa sih Pak gitu ya. Saya nggak tahu, lupa gitu ya. Nah, editorial itu teks ya. Semacam tulisan ya, tulisan opini gitu ya, teks opini ya yang ditulis oleh orang yang sangat ahli ya, bukan sangat ahli, orang yang ahli gitu ya, ahli dalam bidang tulisan ya, dunia korespondensi juga bisa dibilang seperti itu gitu ya, dunia wacana juga bisa gitu ya, tulis menulis intinya gitu ya. Nah, seorang redaktur gitu ya, yang biasanya dia berposisi pimpinan gitu ya, pucuk di sebuah media massa, sebutlah Kompas, sebutlah Republika, sebutlah Media Indonesia dan media lainnya gitu ya, baik itu offline atau mungkin online gitu ya, daring gitu ya. Nah, itu apa? Editorial gitu ya, teks yang berisi opini, fakta ya, pandangan redaksi ya, pandangan redaksi yang dimuat di harian kabar ya. Artinya apa? Yang membuat siapa? Redaktur ya, atau mungkin si yang ahli tadi yang membuat itu editorial. Nah, lalu artikel apa maksudnya, bedanya sama persamaannya gitu ya. Nah, untuk artikel ya di bagian awal ini yang perlu disampaikan kepada antum gitu ya. Nah, artikel ini sama juga ya, dia bisa juga dimuat di media massa gitu ya, di koran-koran bisa gitu ya, bahkan banyak banget gitu ya. Di majalah juga ada gitu ya, atau mungkin di ya intinya di sebuah media yang bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya, halayak umum ya, artikel ini masuk. Nah, tapi yang menjadi perbedaan di sini dengan editorial, artikel ini yang menulis adalah orang umum ya, bukan redaktur ya, bukan dari media massanya, bukan dari Kompasnya, tapi dari orang lain gitu ya. Misalkan nih orang tua Raihan seorang PhD gitu ya, dia ingin mengomentari atau mungkin memberikan tulisannya terkait fenomena pendidikan saat ini gitu ya, atau mungkin fenomena bullying atau mungkin fenomena apa gitu ya. Nah, itu bisa dia menuliskan, nah itu artikel, terbitlah di jurnal, terbitlah di media kabar gitu ya. Nah, itu artikel gitu ya Mas ya. Nah, jadi sama-sama di harian kabar, tapi bedanya yang menulisnya Sopo gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya ini pengulangan, bab artikel ini adalah pengulangan dari materi kita di pertemuan sebelumnya, teks editorial gitu ya. Kalau dikatakan pengulangan harusnya antum lebih jos ayua gitu ya, lebih ngerti gitu ya, lebih paham mudah. Ya, di sini ada tujuan pembelajarannya, biasa dikatakan di pertemuan kita yang pertama gitu ya. Sebelum saya lanjut, ini kedengeran nggak di antum? Tak tok, tak tok, tak tok gitu. Kedengeran nggak Mas? Enggak. Enggak ya? Oh, berarti bisa. Ada suara pukul-pukul gitu, lagi malu.
Enggak kedengeran ya? Oke ya. Nggak ya, Pak. Kita lanjut ya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang nanti saya akan jelaskan kepada antum di slide selanjutnya ya. Yang pertama kali kita mengevaluasi informasi, fakta dan opini. Maksudnya apa mengevaluasi gitu ya? Nah, kita berusaha kenal dulu lah gitu ya. Kenal dulu, menilai gitu ya, mana yang termasuk fakta, mana yang termasuk opini gitu ya. Kalau kita melihat contoh-contoh teks, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya ada contoh teks gitu ya. Dari teks tersebut mana fakta, mana opininya, kita nilai apakah sudah betul, sudah pas gitu ya. Dan apa yang dimaksud dengan fakta, apa yang dimaksud dengan opini, itu insya Allah di pertemuan kali ini gitu ya. Karena pertemuan pertama di sesi 1 kita hanya mengenal. Ya Darwis ya, Darwis masih ada nggak nih Darwis? Oke, oke, Ada lah, Pak. oke, itu pertemuan pertama. Lalu tidak lupa juga kita nanti akan berusaha juga menyusun opini kalau waktunya cukup satu. Lalu antum juga masih bingung gitu ya, kalau misalkan masih bingung kita akan susun. Tapi insya Allah 12 IPS atau mungkin IPA 3 atau mungkin IPA 2 atau mungkin IPA 1 ya kelas 12 gitu ya. Tahu lah ya opini itu apa. Nah, ini pertemuan kita yang pertama evaluasi dan menyusun opini. Materi intinya apa ya, tentang fakta dan opini. Nah, itu aja gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya di sesi yang kedua sama seperti bab-bab selanjutnya menganalisis bahasa ya, struktur, kaidah kebahasaan dan menyusunnya. Oke ya, Tafadhol, kalau belum dipahami nanti bisa ditanyakan. Nah, secara umum juga disampaikan di sini untuk karakter yang dikembangkan, di situ ada proaktif gitu ya, proaktif dan gemar membaca, walaupun kalau saya boleh katakan karakter-karakter yang ada di buku itu adalah karakter minimal ya. Karakter utamanya adalah antum satu jujur, antum religius, antum punya adab, antum punya mandiri, nilai mandiri, di situ ya bertanggung jawab ya, nilai-nilai kehidupan lah gitu ya. Nilai-nilai kehidupan yang biasa antum dapati di Mahat ya biasanya kalau secara offline ya. Kalau secara online itu diingatkan hanya sebatas reminder, pengingat saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan antum bisa istiqomah ya, masih mengamalkan yang baik-baik, yang tidak baik yang antum hindari. Kita masuk ke slide selanjutnya ini. Ada peta konsep gitu ya. Ada peta konsep yang menjelaskan satu bab ini kira-kira ruangnya itu seperti apa, alur roadmap-nya gitu ya, yang tadi saya sudah jelaskan juga di bagian slide sebelumnya ya. Mengevaluasi, menyusun, menganalisis dan mengonstruksi. Tapi kalau untuk mengonstruksi mungkin saya akan berikan apa ya, semacam ya diskusi ya. Mungkin kita tidak mengonstruksi, mungkin kita melakukan hal yang lain gitu ya, yang meringankan antum ya ketika pandemi kali ini gitu ya. Jadi ada evaluasi dibagi dua, nanti di pertemuan kita yang pertama ini kita akan pelajari ciri-ciri artikel dan fakta opini gitu ya Mas ya, ciri-ciri artikel dan fakta opini gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya menganalisis dan mengonstruksi. Nah, kalau mengonstruksi ini yang tiga ini nih, bisa jadi ini tidak kita pelajari detail gitu ya, hanya sebatas teori saja. Oke ya, Tip, kalau ada yang mau ditanyakan monggo silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke slide selanjutnya. Biasa ya di pertemuan yang pertama selalu saya sampaikan kepada antum terlebih dahulu kata kunci ya, yang mengingatkan antum mungkin 5 menit, 10 menit, sehari, 2 hari, seminggu ke depan. Apa itu artikel ya? Sama saja juga seperti editorial. Nah, sekarang saya tanya nih, apakah masih ingat editorial? Kata kunci terakhir editorial yang masih ingat apa kira-kira? Silakan. Ada? Monggo. Wah, ini saya harus tanya nih, Bang. Harus saya tanya satu persatu nih. Oke. Apa nge-lag terima? Wah, nge-lag. Alright. Apa tadi? Kata kunci yang ada di editorial. Ada yang tahu? Kata kunci yang ada di editorial. Terakhir. Maksudnya? Oh, maksudnya ya. Oke, bingung ya. Oke, berarti saya harus jelaskan. Oke, kalau antum lihat di layar yang sekarang, ada kata kunci gitu ya. Ada masyarakat, ada struktur, ada kebahasan, informasi, teks, surat kabar. Nah, kalau di teks editorial kan saya juga pernah jelaskan waktu itu kata kunci. Nah, sudah mulai nyambung. Yang ada tentang itu, Pak. Ya, satu aja. Yang
mana ya? Takop bukan? Apa? Yang ada 4 itu, Pak. Sebutkan aja. Saya nanti saya kontra pro kontra boleh ya. Oh, itu. penyampaian argumen, Pak. Betul. Itu Penyampaian isu, simpulan, struktur, itu kita, struktur. duit. Itu kaidah. Oke. Oh. Iya. Tapi tadi sudah ada yang menyebutkan pro kontra gitu ya. Oke. Nah, berarti belum nyambung maksimal nih ya. Oke, itu kaidah dan struktur sebagian besar yang antum sebutkan. Kalau tadi pro kontra, oke itu betul ya editorial ya, karena memang berisi pro atau kontra ya, sudut pandang redaksi gitu ya Mas ya. Nah, kalau yang ini sudut pandang orang umum gitu ya, hanya saja terbit juga di media massa. Nah, ya kata kuncinya sama, masih ada opini, masih ada fakta ya. Faktanya nih ada di setelahnya gitu ya, ada teks informasi di surat kabar, pastinya di surat kabar, masyarakat ya, terkait yang ada di sekitar masyarakat, pastinya ada struktur, pastinya ada kaidah kebahasaan, dan yang paling kuat adalah fakta dan opini gitu ya. Nah ini yang mudah-mudahan mengingatkan antum sama seperti editorial yang terakhir ya, untuk kata kunci ya, mudah-mudahan. Nah ini kompetensi dasarnya ya, sama ya seperti tujuan dan konsep gitu ya, hanya saja disampaikan secara literatur utuhnya gitu ya, literatur utuhnya gitu ya, mengevaluasi informasi baik fakta opini dari sebuah artikel dan menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, artinya apa? Materi inti pada pertemuan kita kali ini ya fakta sama opini. Ya, kita mengenali fakta gitu ya. Ya, mengenali ya fakta opini di suatu teks. Nah, teksnya seperti apa? Nanti saya akan sampaikan di slide selanjutnya. Alright, ya ini kompetensi dasarnya. Jadi antum belajar ini di pertemuan kali ini 310 410 tentang fakta dan opini. Nah, kita persepsi, kita kenalkan lebih jauh lagi ya, kita stimulus lagi antum. Nah, sorry. Nah, di layar ini sama seperti editorial. Saya sajikan ilustrasi koran ya, potongan ya berupa gambar ya, berupa teks gitu ya yang dimuat di dalam media massa. Hanya saja di sini ada yang masih editorial, ada yang artikel biasa. Gitu ya. Nah seperti ini Mas ya. Insya Allah ini masih sama materinya dengan editorial yang pernah antum dapati di bab 3 kemarin ya. Right. Oke ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya gitu ya. Nah, pengertian. Oke. Pengertiannya pun ini sama sebenarnya gitu ya. Sama dengan yang mana? Dengan editorial. Gitu ya. Sama dengan editorial, hanya saja saya ubah apa yang saya ubah. Nah, kalau di sini dikatakan artikel dalam surat kabar yang berisi pandangan masyarakat umum. Nah, kalau di editorial itu dia isinya tentang pandangan redaksi. Nah, gitu ya. Pandangan redaksi, tapi ini masyarakat umum terhadap suatu peristiwa. Jadi yang memandang di sini adalah orang luar gitu ya. Orang banyak gitu ya, bisa kita, bisa guru, bisa dokter, bisa profesor, bisa siapapun. Yang tentunya dia harus bisa menulis gitu ya Mas ya. Nah, di sini ada manfaat artikel yang sama persis saya ambil dari editorial terakhir gitu ya. Membaca artikel bukan hanya sekadar membaca berita, gitu ya. Tidak hanya sekadar membaca berita, tapi apa? Antum akan mendapatkan banyak informasi, ya, fakta-fakta, ya, pandangan maksudnya statement orang yang ahli gitu ya, baik itu dia dokter, profesional atau mungkin dia masyarakat biasa. Nah, ketika antum sudah dengar statement dari orang lain, antum bisa menyimpulkan, bisa mengaitkan atau menanggapi gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, dalam antum menanggapi, menyimpulkan dan seterusnya, mengomentari gitu ya. Antum kan kritis gitu ya. Kritisnya tinggi gitu ya, karakter yang dikembangkan dalam teks ini sama seperti editorial ya. Kritisnya tinggi, tapi yang harus diutamakan adalah sikap gitu ya. Sikap bijak, artinya apa? Antum harus bisa fair gitu ya. Antum jangan sampai justru mengkritik yang menghancurkan.
antum melihat, antum mendengar, atau mungkin antum mengalami sesuatu yang menurut antum itu nggak bagus, misalkan gitu ya. Nah, lalu antum komentar gitu, komentar jelek aja gitu ya. Wah, ini bla 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 gitu ya. Antum bahkan susun argumentasi antum gitu ya, bla 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 bla. Tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan saran, tanpa memberikan arahan gitu ya. Jadi hanya sebatas komentar. Itu jangan gitu, jangan seperti itu ya. Karena apa ya, itu hal yang kurang bagus, tidak baik. Bahkan kalau jangankan orang lain, kita saja misalkan gitu, kita dikomentarin gitu ya. Ya kita mah fair-fair aja, nggak ada masalah. Tapi pastikan kok begitu ya dalam hati ya. Kok dia begitu ya gitu ya. Kok dia berbicaranya seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya apa? Nanti kita jelek gitu ya. Nanti kita menjadi pribadi yang kurang bagus gitu ya. Oke, dinilai juga walaupun kita tidak mencari penilaian dari manusia gitu ya, tapi setidaknya kan kita punya hubungan dengan sama manusia gitu ya. Kita harus jalin hubungan yang baik gitu ya. Nah, menilai sesuatu objektif gitu ya Mas. Insya Allah selama antum bisa seperti itu, antum menjadi pribadi yang baik gitu ya Mas ya. Kritis boleh, sikapnya juga harus diselaraskan, harus bisa bijak. Mudah-mudahan ini untuk anak pribadi juga dan antum pada umumnya bisa melakukan hal yang seperti itu. Oke ya. Next slide selanjutnya, di sini ada ciri-ciri artikel ya. Ini ada di materi buku antum, hanya saya ambil beberapa gitu ya, tidak semuanya, hanya poin-poinnya saja gitu ya. Berbasis fakta, sama artikel dengan opini editorial juga berbasis fakta gitu ya. Tapi kalau editorial itu dia nanti ada opininya juga, kuat bahkan opininya gitu ya. Bahkan lebih kepada sudut pandang redaksi dia. Nah, kalau ini dia basisnya fakta sama ya. Tapi yang menjadi perbedaan di sini adalah siapa yang menulis antara editorial dengan artikel. Dan yang menjadi pembeda juga di sini adalah objektif kalau untuk artikel. Artinya apa? Walaupun si dokter yang menulis itu kan orang luar ya, dokter yang menulis teks tersebut, teks artikel itu gitu ya. Nah, oke, walaupun supo itu kalau terlalu banyak juga nanti sakit nih. Makan sesuai takaran. Oke. Dia lagi diomelin kayaknya gitu ya. Oke. Alright, saya mute aja dari sini, khawatir ada yang nggak perlu kita dengar ya. Oke. Nah, lanjut, berbasis fakta, objektif. Nah, ini dua hal ini yang menjadi pembeda artikel dengan editorial. Ya, kalau editorial dia subjektif, tergantung sudut pandang si penulis, gitu ya. Si penulisnya di sini apa sih? Redaksi. Nah, kalau artikel dia ini objektif faktanya. Walaupun opini ada di dalamnya, ya wajar ya, ini kan sudut pandang si penulisnya juga gitu. Tapi dia harus objektif, faktanya harus kuat. Ya. Dan disusun secara sistematis, sama editorial juga sistematis, ada struktur yang menyusunnya gitu ya. Dan terakhir, yang tidak kalah penting juga untuk saya sampaikan dalam materi di slide ini gitu ya, ciri-ciri artikel itu ada bahasa yang baku. Kalau kita dapati di dalam editorial itu bahasanya populer gitu ya. Populer itu kan diketahui masyarakat luas gitu ya. Duit, ya geger, itu kan nggak baku gitu ya. Tapi kalau artikel usahakan baku. Gitu ya, Ganteng Soleh ya, perbedaan antara artikel dengan editorial. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada teks contoh yang saya ambil dari internet gitu ya, dengan judul Pendidikan Karakter untuk Membangun Peradaban Bangsa. Silakan tafadhol antum baca dulu sebagai bentuk literasi. Saya kasih berikan waktu kepada antum. Ini tidak ada di buku ya. Silakan antum perhatikan layarnya. 2 menit maksimal paling lama. Tafadhol ya. Silakan diperhatikan.
Oke ya. Nah, ini saya bantu ya karena sudah hampir 2 menit ya. Oke, di sini ada judul pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Nah, di paragraf yang pertama, pendidikan adalah hal yang sangat dianggap penting di dunia. Karena dunia butuh akan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Nah, dari satu kalimat ini, saya mau tanya, ini opini atau fakta, Mas Tafadol? Ada yang tahu? Silakan. Opini, Pak. Opini. Tahu dari mana? Dianggap. Dianggap, pintar sekali. Lalu lanjut. Ada lagi ya? Apa lagi? Agar gitu ya. Oke. Tapi selain itu gitu ya. Nah, ini 2 konjungsi nih masuk sini nih, nggak boleh harusnya. Tapi selain itu gitu ya. Nah, karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan pada karakter dari pribadi setiap orang, gitu ya. Nah, apakah kalimat kedua ini fakta atau opini? Silakan, ada yang tahu? Masih ya, opini ya. Sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan, gelar yang diraih, melainkan juga pada karakter pribadi. Masih ada kata-kata yang seperti sangat gitu ya. Sangat gitu ya. Sangat itu apa ya? Lebih kepada persepsi gitu ya. Kita walaupun kita harus melihat juga konteks kalimatnya. Nah, lalu kalimat yang selanjutnya di paragraf selanjutnya, proses pendidikan di Indonesia masih banyak yang mementingkan aspek kognitifnya ketimbang psikomotoriknya. Masih banyak guru-guru di setiap sekolah yang hanya asal mengajar, jadi ngajar aja gitu ya, kasih materi aja gitu ya, siswanya nggak jawab, ya siswanya apa namanya bicara kotor, siswanya ya melakukan hal-hal yang nggak bagus, jadi diemin aja gitu ya. Agar terlihat formalitas, jadi hanya sebatas formalitas saja, tanpa mengajarkan bagaimana etika yang baik yang harus dilakukan. Nah, insya Allah di Ibnu Hajar ini setiap pengajarnya mudah-mudahan ya, wallahu alam saya tidak bisa pastikan 100%, tapi insya Allah sudah merata, diawali, dibuka ya, lalu kemudian ditutup dengan motivasi ya, dengan semangat ya, mengingatkan ya pada kebaikan, gitu ya Mas ya. Oke, dan di prosesnya pun diingatkan juga, semisal didapati antum ada hal-hal yang seharusnya antum tidak lakukan itu, gitu ya. Oke, jadi untuk anak pribadi nasihat ini gitu ya, bukan hanya sebatas ngajar aja gitu ya. Oke, ngajar nih udah selesai. Siswanya mau karakternya seperti apa, bodoh amat gitu ya bahasa ini. Enggak boleh gitu ya. Nah, jadi itulah bedanya guru dengan Mbah Google gitu. Kalau Mbah Google pintar sekali itu Mbah Google ya. Sangat hafal gitu ya. Apapun yang ada di Google pasti ada di situ jaringan. Kalah guru, tapi bagusnya guru adalah mendidik ya. Masalahnya ini kita BDR, kita tidak bisa tahu persis apa yang antum lakukan di sana begitu ya. Hanya sebatas konfirmasi ya via suara. Lalu bahkan kalau dari video saja apa ya? Ini yang saya lihat hanya tembok gitu ya. Oke. Nah, itu pun menjadi perhatian juga ya untuk antum bisa apa namanya? Atur antum agar bagaimana bisa terlihat di kamera. Harusnya sih seperti itu gitu ya. Nah, kita. Nah, untuk paragraf yang kedua ini fakta atau opini? Opini. Tahu dari mana? Masih banyak. Masih banyak. Apa maksudnya masih banyak? Itu jadi nggak ada data angka pastinya, Pak. Kira-kira. Oke, betul boleh. Tapi sebenarnya, oke, saya dengarkan dulu apalagi. Ada lagi? Nggak ada lagi? Oke. Oke. Nah, pembeda antara fakta dan opini yang pertama, fakta itu dia
harus ada data. Betul sekali Askulani gitu ya. Nah, ada data. Biasanya kalau data dalam teori itu 5W 1H gitu, tapi tidak semuanya masuk gitu ya. What, when, where, who gitu ya, siapa gitu ya. Kalau why itu kan alasan gitu ya. Alasan itu bisa jadi bisa fakta, bisa jadi juga opini, tergantung kalimat dulu gitu ya. Bagaimana juga, how juga tergantung kalimatnya juga gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat dari paragraf yang kedua ini berbau fakta sebenarnya, Mas. Hanya saja dia dibumbui memang ada hal-hal yang mencirikan opinion gitu ya. Opinion gitu ya, pendapat gitu ya. Pendapat dalam arti di sini katakan Askolani tadi masih banyak. Betul ya. Kalau saya tulis di sini mana nggak muncul nih. Oke, kalau saya tulis di ini apa ya? Fakta gitu ya. Fakta. Karena ini nggak muncul. Kalimat fakta karena kita cari kalimat fakta. Nah, karena di sini dikatakan proses pendidikan di sekolah masih banyak mementingkan aspek kognitifnya. Sorry. Kok udah maju aja sih? Masih mementingkan aspek kognitifnya. Nah, dibandingkan dengan psikomotornya. Ya, jadi kognitif aja terus, pengetahuan aja terus, keterampilannya nggak ada gitu ya. Bahkan kalau dikasih tugas, siswa juga agak teriak juga gitu ya. Waduh, tugas lagi gitu ya. Nah, memang agak serba salah juga. Nah, maka dari itu tugasnya yang memudahkan aja gitu. Nah, di sini yang Askolani katakan betul, masih banyak itu relatif, tidak dikatakan persis, precise gitu ya. 200 kah? 300 kah? 10 kah? Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat lebih secara umum lagi gitu ya, kalau ini karena sudah tertulis di sini, ya itu sebenarnya kalau dia jalan lagi deh. Oke, saya langsung jelaskan saja sambil jelaskan gitu ya. Itu fakta gitu ya. Hanya saja dia berbau opini. Nah, ketika antum dapat yang seperti itu, bukan lagi fakta, tapi sudah menjadi opini. Ya, jadi tulisan opini ini berdasarkan fakta. Itulah artikel gitu ya. Sama editorial juga seperti itu gitu ya. Nah, jadi perlu antum perhatikan di dalam teks ini, semisal antum dapati fakta, lalu kemudian ada satu ya nilai setitik begitu bahasanya gitu ya. Nah, itu akan mengubah sifat yang ada di situ yang tadinya fakta menjadi opini. Itu Mas. Ini sebentar. Oke. Ini kok jalan-jalan mulu deh. Oke, ini slide selanjutnya. Ini paragraf selanjutnya. Silakan 2 menit lagi dibaca lagi sebagai bentuk literasi antum. Banyak pilar karakter. Oke, banyak pilar karakter yang harus kita tanamkan pada anak-anak penerus bangsa. Nah, bisa jadi si penulisnya ini seorang guru juga, bisa jadi ya. Bisa jadi ini seorang pemerhati pendidik gitu ya, pendidikan gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu ya kalau dilihat dari bahasa dia gitu ya, sudut pandang dia gitu ya, terkait pendidikan gitu ya. Tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa, diantaranya adalah kejujuran. Nah, memang jujur itu luar biasa ya Mas ya. Ini menjadi PR buat anak pribadi juga ya, siapapun yang kejujuran adalah hal yang paling pertama harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak-anak penerus bangsa. Karena kejujuran adalah benteng dari semuanya. Harusnya titik di situ ya. Demikian juga ada pilar karakter tentang keadilan ya, tidak boleh ada koma. Karena seperti yang dapat kita lihat, banyak sekali ketidakadilan khususnya di negara ini gitu ya. Selain itu, harus ditanamkan juga pilar karakter di spasi seperti rasa hormat. Nah, hormat pada siapapun, gitu ya. Contohnya adik kelas, rasa hormat pada kakak kelasnya, nggak usah ada koma di situ. Dan kakak kelasnya pun menyayangi adik-adik kelasnya. Titik. Begitu juga dengan teman seangkatan, rasa saling menghargai harus ada dalam diri setiap murid
agar terciptanya dunia pendidikan yang tidak ramai akan tawuran. Nah, ini termasuk kritik gitu juga ya, kritik terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, di kota maupun daerah gitu ya, tawuran gitu ya. Sekarang mulai banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang mengajarkan pendidikan karakter menjadi mata pelajaran di sekolah tersebut. Mereka diajarkan bagaimana cara bersifat terhadap orang tua, guru, ataupun lingkungan tempat hidup. Nah, mudah-mudahan dengan diterapkannya pendidikan karakter di sekolah, semua potensi kecerdasan anak-anak akan dilandasi oleh karakter yang dapat membawa mereka menjadi orang yang diharapkan sebagai penerus bangsa, bebas dari korupsi, ketidakadilan, dan lainnya. Harusnya nggak boleh pakai dan di situ. Makin menjadi bangsa yang berpegang teguh pada karakter yang kuat dan beradab. Walaupun mendidik karakter tidak semudah membeli telapak tangan, oleh karena itu ajarkanlah kepada anak bangsa pendidikan karakter sejak dini. Memang betul yang disampaikan gitu ya, tidak mudah mengubah habit, tidak mudah mengubah kebiasaan gitu ya, karena ya memang sulit ya, saya juga merasakan sendiri gitu ya. Habit itu sedari kecil gitu ya. Kalau antum sudah dibiasakan sedari kecil berdagang, antum bisa berdagang nanti. Antum sediakan dia sedari kecil hormat, antum akan hormat pada orang tua, pada siapapun gitu. Antum dibiasakan hal-hal yang baik, insya Allah itu akan terlihat, tercermin gitu ya di kehidupan kita nanti di masa depan gitu ya. Nah, begitu pula yang kurang baiknya juga gitu ya. Antum mungkin dibiarkan main game, dibiarkan nonton terlalu lama gitu ya, dekat TV juga atau apa gitu yang ya kurang baik gitu ya. Itu akan tercermin juga. Ya, sedikit banyaknya walaupun antum tahu sudah besar nih ya, itu nggak bagus nih. Tapi ketika sewaktu-waktu pasti akan terlihat. Nah, itu mencerminkan. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan dikhawatirkan kita mati dalam kebiasaan tersebut gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan berdoa gitu ya, mati dalam keadaan yang baik gitu ya, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Gitu ya Mas ya. Dan di sini Ana mengajak kepada antum ya, Ana pribadi juga, hal-hal yang biasa baik mungkin bosan kita ucapkan atau mungkin bosan kita lakukan gitu ya, terdengar bosan, terlihat bosan, kaku dan seterusnya, terus kita lakukan ya, mungkin kita berikan sedikit inovasi sedikit gitu ya, dengan bahasa cara penyampaian yang berbeda, tapi tetap intinya masih sama ya, kita berusaha melakukan hal yang baik ya. Yang namanya hati itu kan kadang terbolak-balik ya, baik, semangat, tidak semangat dan seterusnya. Nah, maka dari itu siapa teman kamu, di mana kamu tinggal, ya itu akan memengaruhi juga seperti apa saya. Ya, jadi cari teman yang bisa memotivasi antum kepada kebaikan. Ya, di sini ada kalimat opini banyak ditemukan di kalimat sebelumnya, gitu ya, yang tadi ya, bahkan bisa dikatakan sangat kental, gitu ya. Nah, kalau di sini di kalimat yang ada di sini ini banyak sekali ya, harus, di situ ada kata harus. Di sini saya coba lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contohnya gitu ya. Sebentar. Harus dianggap menurut gitu ya. Mungkin seperti harapan dia. Nah, contoh-contohnya gitu ya, ditandai opini gitu ya. Opini itu ditandai dengan harus dianggap mungkin dan seperti harapan gitu ya. Harapannya adalah, silakan. Oke, harapannya adalah bla 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 bla. Misalkan itu juga sebagai opini juga bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Nah, di sini untuk teks artikel, nah silakan cari faktanya. Mana faktanya? Ini harusnya titik ya, bukan koma. Sorry, bukan di sini, ini masih di sini. Ini ya ini harusnya hilang ya. Adalah kejujuran. Ya, kejujuran adalah hal yang nggak usah pakai ya. Kalau ada ya itu biasanya dia cenderung bahasa komunikatif gitu. Nah, seperti dia bahasa komunikatif gitu ya. Nah, itu ya, gitu ya. Nah, itu bahasa komunikatif. Kalau bisa dihilangkan. Ini dari internet gitu ya. Ada tanda baca yang kurang pas, ya, kata-kata yang harus dihilangkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tidak masuk, tidak disarankan tidak masuk. Oke. Nah,
Kejujuran adalah hal yang paling pertama harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak-anak penerus bangsa. Nah, karena kejujuran adalah benteng dari semuanya. Titik. Ini masih opini. Harus kita tanamkan. Ini adalah sebagai bentuk imperatif ya, pernyataan gitu ya. Demikian juga pilar terkait karakter pendidikan keadilan gitu ya. Karena seperti yang dapat kita lihat banyak sekali keadilan negara ini. Oke, harusnya. Ini sepertinya opini semua nih. Hormat kepada siapapun, contohnya di kelas gitu ya. Oke. Begitu juga teman-teman seangkatan rasa saling menghargai. Nah, ini bisa nih. Tapi ini lebih kepada contoh sih sebenarnya. Nah, sekarang mulai banyak sekolah di Indonesia mengajarkan karakter diri. Nah, ini fakta. Sekarang mulai banyak sekolah di Indonesia yang mengajarkan, walaupun banyak di sini kalau tadi balik lagi ke dalam teori ini tidak ada apa ya persis gitu ya, precise gitu ya. Nah, tapi ini masih digalangkan, masih dalam masuk ke dalam kategori fakta gitu ya. Mereka diajarkan bagaimana cara bersifat terhadap orang tua maupun lingkungan hidupnya juga fakta. Ya, mudah-mudahan, nah ini mudah-mudahan masih opini gitu ya, diterapkan pendidikan karakter, dilandasi karakter, membawa menjadi orang-orang yang baik gitu ya, penerus bangsa bebas dari korupsi dan seterusnya. Makin bla 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 ini masih bersifat opini, walaupun bla 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 bla. Jadi kalimat faktanya ada di sini. Ya, dibuktikan bahwa sekolah sudah mulai mengajarkan, gitu ya, sudah mulai mengajarkan, gitu ya. Mulai nggak ada sudahnya gitu ya, mulai gitu ya, mulai tahu dari mana ya sudah dilihat diketahui gitu ya, walaupun kita harus tambahin juga yang namanya berita gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, tapi lagi-lagi saya harus katakan kepada antum, ketika ada fakta tapi didapati di dalamnya opini, itu bukan lagi fakta, itu ya, itu bukan lagi fakta, tapi itu sudah masuk secara opini. Artinya apa? Nila setitik rusak susu sebelanga, gitu ya Mas ya. Itu ya menjadi keresahan di dalam soal gitu ya. Apakah ini fakta atau opini? Antum dapati salah satu saja ada opini, udah itu opini. Walaupun itu dia ada data, ada angka gitu ya, ada orang, nama orang situ gitu ya, itu kan data. Ada peristiwanya juga. Nah, tapi dia ada opini, clear itu opini. Gitu loh, Ganteng Soleh ya. Nah, silakan yang mau ditanyakan 12 IPA 2, tafadhol. Nah, harusnya karena waktu kita sedikit sekali di hari ini gitu ya, jadi tidak sempat. Saya ingin memberikan kepada antum link ini untuk bisa menguatkan ya terkait fakta atau opini gitu ya. Nah, hanya saja tidak sempat, tidak cukup juga waktunya karena kita lihat di sini sudah 9.15. Kita mungkin hanya sampai tayangan ini saja, menyusun opini untuk artikel. Nah, rencananya memang kita menyusun juga gitu ya. Menyusun opini, maksudnya menyusun itu menentukan saja. Nah, dari topiknya apa, lalu kerangka-kerangkanya seperti apa, tapi berhubung waktunya tidak cukup, ya sudah enggak jadi gitu ya. Nah, oke. Lalu harus antum perhatikan yang namanya opini untuk artikel itu dia harus relevan dengan fakta. Jadi yang dimaksud dengan poin yang pertama ini opini relevan dengan fakta ini jangan sampai kita berpendapat tapi di luar kenyataan. Gitu ya. Kita ngomong tapi kita nggak tahu gitu ya, itu yang berabe gitu ya, itu yang agak berat gitu ya. Kita berbicara ngawur jadinya gitu ya. Kita bicara tentang vaksin, tapi kita nggak tahu tentang vaksin itu apa gitu ya. Pengalaman tentang vaksinnya juga nggak ada gitu ya. Akhirnya apa? Ya nggak bisa ini ya dipercaya gitu ya, dipercaya dalam arti konteks faktualnya gitu ya. Nah, tidak bisa. Nah, opini harus logis ya, selain fakta, logis, jelas. Ini sudah satu paket sebenarnya, hanya saja dirincikan saja gitu ya. Relevan, pasti logis ya, logis ya. Oke, lalu jelas, ya jelas ya sesuai dengan fakta. Logis ya berarti dia masih nyambung antara ucapan dengan kenyataan itu ya. Nah, itu sebenarnya satu paket, hanya saja dijabarkan, dirincikan. Right. Seperti itu ya. Artikel di pertemuan kali ini mengevaluasi opini dan fakta di teks yang tadi dengan judul ya, stimulusnya
pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Yang mudah-mudahan ya, walaupun kita tidak dapati faktanya secara clear jelas di sini, ya, di sini ada angka-angka di sini, ya, di sini ada angka-angka di sini gitu ya. Kecerdasan emosional diperlukan 80%, sementara bla 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 saja. Nah, tapi di sini ada pernyataan Daniel Goleman menjelaskan. Ini pernyataan si Daniel Goleman gitu, walaupun ada data, ya ini opini gitu ya Mas Ganteng Soleh ya. Nah, tapi kalau yang saya tulis di sini, ini sebenarnya fakta, hanya saja memang relatif di sini ya, masih banyak tidak diketahui secara precise gitu ya, berapa 100, 200, 10 gitu ya. Nah, tapi proses pendidikan di sekolah mementingkan aspek kognitif timbang psikomotor gitu ya. Guru di sekolah hanya asal mengajar agar tidak tanpa mengajarkan bagaimana etika yang baik gitu ya, yang harus dilakukan. Nah, di sini ada kata harus, bukan berarti harus di sini sebagai perintah harus apa gitu ya, tapi ini menjelaskan dalam konteks yang berbeda gitu ya. Ini kalau bisa dilihat lebih jauh lagi, ini opini ya. Ini lebih jauh ke opini ya. Masih banyak gitu ya, masih banyak. Tapi itu secara teori di dalam artikel itu sebenarnya berdasarkan fakta. Hanya saja ini karena ini dari internet gitu ya, yang namanya internet, titik koma dan seterusnya itu masih didapati salah penulisan ya. Itu masih abu-abu kalau yang tadi ya, kalimat fakta yang tadi. Kalimatnya fakta tapi masih dibumbui opini. Ya, tape. Nah, kalau di teks selanjutnya di sini kita dapati ya contoh-contohnya gitu ya, dianggap, menurut, mungkin, dan ada sedikit harapan ya, kata-kata seperti harapan yang masuk ke dalam kalimatnya yang ditandai dengan opini. Oke, 12 IPA 2 sekarang sudah 19:19, artinya sudah habis waktu kita dan tidak ada yang bertanya di sini. Ada yang bertanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Nah, oke, untuk pertemuan selanjutnya ya, berarti kita akan masuk ke dalam analisis mengonstruksi ya sebuah teks artikel. Tapi ya tidak mengonstruksi, mungkin nanti akan ada semacam pengarahan yang berbeda gitu ya. Artinya apa? Dua pertemuan penilaian gitu ya Mas ya, agar kita cepat untuk menyelesaikan bab ini ya. Insya Allah secara materi antum nanti bisa dapati dari kanal YouTube-nya dengan menyimak gitu ya, dengan melihat, dan insya Allah soal yang saya ujikan juga nggak akan sulit ya, sesuai dengan apa yang antum sudah dengar, antum sudah saksikan ya, semuanya ada di rekaman. Oke, tafadhol, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya stop share dulu. Oke, selesailah sudah pengantar kita di bagian yang pertama ini tentang teks artikel gitu ya, mengevaluasi, dan satu lagi menyusun ya fakta dan opini. Hanya saja tidak cukup waktunya, rencananya tadi saya mau kasih link, ya sudah tidak cukup ya, dan sekarang antum sudah waktunya istirahat dan tidak ada pertanyaan juga. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya di analisis kaidah struktur kebahasaan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang, Pak. Afwan. Dadah.